Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat? Ada sukacita? Oh haleluya. Mari kita berdoa untuk menerima renungan di pagi ini, haleluya. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini adalah merupakan hari yang Engkau berikan kembali kepada kami untuk kami nikmati sepanjang hari. Itu sebabnya kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu yang mengarahkan langkah-langkah kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu umat yang istimewa. Yehezkiel 36 ayat 24 berkata demikian. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Nah saudaraku, menjadi orang yang dianggap istimewa oleh orang lain tentunya merupakan suatu kesukacitaan tersendiri. Hal itu menandakan kalau keberadaan kita diterima dengan sangat baik oleh orang lain. Namun patut disadari bahwa hal tersebut haruslah dibarengi dengan kesediaan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan justru menjadi sombong dan lupa diri. Bangsa Israel, saudara, harus menjalani hidup dalam pembuangan sebagai hukuman Allah karena sikap mereka yang tidak mencerminkan sebagai bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan. Meski begitu, hukuman tersebut tidak lantas membuat Allah meninggalkan mereka. Bagi Allah, umatnya tetap istimewa. Oleh sebab itu, Allah akan menolong mereka, bahkan mengambil dan mengumpulkan serta membawa mereka kembali ke negerinya. Sikap Allah ini menunjukkan 3 hal, saudara. Pertama, Allah sangat menyayangi umatnya hingga berkenan turun langsung untuk mengambil dan menyelamatkan mereka. Yang kedua, dalam karya penyelamatannya, Allah sendiri akan menjaga umatnya dengan membuat mereka hidup di jalannya melalui hati dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yang ketiga, kedua hal di atas sekaligus merupakan panggilan kepada umatnya untuk menjalani hidup di dalam keistimewaan mereka, yakni sebagai umat Allah. Nah saudaraku yang kekasih, jika diistimewakan oleh orang lain mendatangkan sukacita, maka mestinya kita lebih bersukacita apabila Allah sendiri memandang kita istimewa. Maka dari itu, sebagai mana Allah sangat menyayangi umatnya, hendaknya kita pun menjalani hidup bersamanya dengan sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai umat yang diistimewakannya, yaitu mengasihi Dia, intim dalam bergaul dengan Dia, taat akan perintah-perintahnya, dan selalu hidup di dalam kerendahan hati. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan dalam perjanjian baru, yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, dengan ayat ini sadarlah, saudara adalah umat yang terpilih, umat yang dikatakan sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah saudaraku yang kekasih, mari hargailah apa yang Tuhan telah katakan dalam firman Tuhan tadi. Saudara bukan orang sembarangan, saudara adalah umat yang istimewa, yang disayangi, dikasihi, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Allah. Itu sebabnya saudara, cari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan utamakanlah Tuhan dalam segala perkara.
Dia adalah nomor satu, saudara-saudara. Itu sebabnya mari perbaikilah langkah-langkah rohani saudara. Mulai hari ini utamakanlah kerajaan Allah. Nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Dan layanilah dia. Taatilah akan perintahnya. Dan milikilah persekutuan yang erat dengan dia setiap hari. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh sebagai umat Allah yang istimewa. Sebab Allah mengistimewakan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Karena Engkau berkenan memilih dan menetapkan kami menjadi umat yang Engkau istimewakan. Itu sebabnya biar ini menjadikan kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin mengasihi kepada Tuhan. Semakin taat dan dengar-dengaran melakukan apa yang Kau perintahkan. Mempunyai persekutuan yang lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya kami bukan menjadi umat yang sombong rohani, tetapi kami malah menjadi orang yang rendah hati, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami hidup menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Dan kami juga mengingat mereka, bersaksi kepada mereka, mengajak mereka, supaya mereka juga akan menjadi umat yang seperti kami, umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, buka jalan dan berkati kami. Sementara anak-anak kami Tuhan juga akan memberkati mereka supaya sekolah mereka berhasil. Anak-anak Tuhan yang sakit, teguhkan iman mereka. Biarlah mereka fokus memandang dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan demi bilur-bilur-Mu Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Inilah doa yang kami telah panjatkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.